Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Q akan mempresentasikan review jurnal perencanaan sistem informasi terpadu pemerintah daerah Kabupaten Pasir. Eh, Anggota grup kami, Daniel, NRP 02, Yuda NRP 09, Afar NRP 44, Afar NRP 53, Andi NRP 68, Tanto NRP 74, Rizky Akbar NRP 81, Arsy NRP 106, dan Ismail NRP 119. Ya, bisa di next. Ya, uh, jadi pendahuluan di penjualan ini adalah latar belakang dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan good government, pemerintah Kabupaten Pasir merencanakan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kinerja manajemen pemerintahan. Sehubung dengan uh, pemerintah belum mempunyai sistem informasi yang terpadu, maka perlu pedoman untuk mengimplementasikan pembangunan sistem informasi yang terpadu untuk pemerintah Kabupaten Pasir. Rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana penulis merancang sebuah sistem informasi terpadu yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasir dengan menggunakan DFP atau Data Flow Diagram yang diharapkan akan dapat sangat membantu dan mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah kabupaten tersebut. Tujuan penelitian sendiri adalah untuk membuat desain sistem yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pasir untuk membangun sistem informasi yang terpadu dalam rangka menunjang kinerja pemerintahan daerah. Desain sistem tersebut akan dirancang dengan menggunakan metode data flow atau DFT. Manfaat penelitian ini sendiri adalah agar bermanfaat bagi akademik dan pemerintah daerah Kabupaten Pasir. Next. Lalu selanjutnya pada bab 2 itu kajian teori. Jadi terdapat 8 teori yang harus diketahui sebelum masuk ke pembahasan. Yang pertama itu definisi dari desain. Jadi desain itu adalah proses aplikasi, berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Lalu ada definisi dari sistem. Jadi sistem itu sebuah sekumpulan elemen yang dalam sebuah jaringan yang bekerja secara teratur dalam satu kesatuan yang bulat dan terpadu untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran tertentu. Lalu ada definisi dari informasi. Informasi merupakan sebuah hasil dari sebuah penggolongan data yang melalui sekumpulan proses pada sebuah sistem yang lalu diolah sedemikian rupa. Lalu ada definisi dari database. Jadi basis adalah markas atau gudang, sedangkan data adalah representasi fakta dunia yang nyata yang mewakili suatu objek. Jadi basis database itu adalah gudang atau kumpulan fakta yang mewakili suatu objek. Lalu selanjutnya itu ada definisi dari informasi sistem. Jadi informasi sistem itu merupakan kumpulan atau susunan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, dan tenaga pelaksanaannya bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Lalu ada definisi dari integrated information system. Jadi itu merupakan sebuah sistem yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa sistem yang ada menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Lalu ada definisi dari network, yaitu alat pemodelan diri dari proses analisis kebutuhan perangkat lunak. Lalu yang terakhir ada definisi dari data flow diagram, yaitu hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui suatu media komunikasi untuk melakukan komunikasi data antara satu dengan yang lainnya. Next. Ya, lalu untuk bab ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2007 sampai dengan Juli tahun 2007. Lalu untuk lokasi penelitiannya sendiri yaitu di kantor pemerintahan Kabupaten Pasir.
Lalu untuk datanya sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama primary data, yang kedua secondary data. Primary data itu informasi datanya diambil dari hasil observasi dan interview dengan staf di kantor pemerintahan Kabupaten Pasir. Lalu untuk data kedua, informasi itu diambil dari hasil literatur study. Lalu untuk teknik analisis data dan teknik desain sistemnya, data-data yang telah diperoleh tersebut akan direpresentasikan serta dikelompokkan menjadi beberapa subsistem dengan menggunakan konsep dasar basis data, yang kemudian akan dibentuk sebuah rancangan sistem dengan menggunakan data flow diagram, sehingga dari rancangan tersebut dapat membentuk sebuah jaringan sistem informasi yang terpadu. Next. Selanjutnya yaitu chapter 4, analisis dan diskusi. Yang 4.1 ada software system design, ada description of software system for each function block, dan yang ketiga ada network system design. Bisa di next. Selanjutnya ada pembagian pengelompokan sistem berdasarkan blok fungsi kepemerintahan. Untuk mempermudah identifikasi dan klasifikasi fungsi kepemerintahan, maka diperlukan sebuah taksonomi untuk setiap blok fungsi, subblok fungsi, dan modul, yaitu sebagai berikut di tabel blok fungsi. Bisa dibaca, ada blok fungsi 1 sampai blok fungsi 5. Dan selanjutnya ada diagram konteks sistem informasi terpadu pemerintahan Kabupaten Pasir. Jadi semuanya itu harus jelas, nggak ada misal website langsung ke sistem informasi terpadu, lalu outputnya kembali ke website lagi. Tidak perlu ke Simtab, ke Simduk, atau ke Simkasda. Jadi next. Oke, sekarang 4.2 itu ada description of software system for each function block. Yang pertama itu ada Simduk, itu adalah aplikasi pelayanan pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. Sebagai data kependudukan dipublish ke internet untuk keperluan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada SIMTAP, Sistem Informasi Manajemen Satu Atap. Itu sistem yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pelayanan perizinan bagi masyarakat yang meliputi jenis layanan pendaftaran dan perizinan. Kemudian ada website pemerintah, itu bertujuan untuk mempublikasikan semua informasi umum dan kepemerintahan ke seluruh masyarakat. Next. Lalu ada 4.2.2 itu ada blok fungsi pembangunan. Yang pertama itu ada ASP2D, itu adalah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan seperti pada gambar. Itu ada admin yang menginput data, kemudian ada user sebagai pengguna informasinya. Kemudian ada SIMASET. SIMASET ini tuh ditujukan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi, serta memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas. Next. Selanjutnya yaitu bagian 4.3. Jadi dalam bagian ini kita akan membahas tentang desain sistem jaringan. Desain sistem jaringan ini merancangkan sebuah desain untuk dinas, bagian dan badan dalam pemerintahan di daerah Kabupaten Pasir. Jadi untuk gambar diagram ini merupakan gambar struktur jaringan tersebut
yang terdiri dari bagian keuangan, bagian umum, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada SAKD, ASP, 2D yang merupakan sistem informasi yang merancangkan seperti manajemen akuntansi dan perencanaan pembangunan daerah. Begitupun juga pada bagian ini dijelaskan bahwa sistem informasi terpadu itu merupakan bagian teratas untuk mengintegrasikan keseluruhan bagian dari pemerintahan di Kabupaten Pasir. Next. Ya, selanjutnya di sini terdapat skema jaringan antar dinas, bagian, badan pada pemerintahan daerah Kabupaten Pasir. Nah, ini contohnya itu pusat datanya itu berada pada pemerintahan daerah. Nah, yang ada tersambung pada pusat data tersebut itu adalah Badan Eksekutif Daerah, Badan Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, bagian perekonomian, Dinas Kependudukan, bagian umum, dan juga bagian kepegawaian daerah. Lanjut. Nah, ini yang gambar ketiga adalah skema jaringan pusat data di kantor pemerintah daerah tingkat 2, dan yang gambar keempat itu merupakan skema infrastruktur jaringan dalam satu gedung. Lanjut. Ya, bab terakhir tentang closing. Pertama, kesimpulan dapat ditarik karena dalam administrasi Pemkab Pasir banyak sekali sistem-sistem dan website yang digunakan, maka dibutuhkan sebuah sistem desain yang dapat menjadi pedoman dalam membuat sistem informasi terintegrasi bagi Kabupaten Pasir. Selanjutnya untuk saran ada 3. Pertama, sistem desain ini dirasa bisa diimplementasikan di Pemkab Pasir. Kedua, sistem desain yang telah dibuat ini bisa ditingkatkan lagi dan dibuat lebih mendetail. Dan yang terakhir, dibutuhkan peningkatan dari sisi SDM untuk operating dan juga maintaining aplikasi atau sistem tersebut. Next. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.